Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, maupun malam teman-teman dan Bapak Ari di tempat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas proyek Arduino, rancang dan bangun alat ukur jarak menggunakan sensor cahaya dari Arduino. Jadi kelompok kami ini beranggotakan Harna Purna Kinanti, Resnu Caisio Oratori, Diozata Rivalino Rismada, Taku Muhammad Burhani Sultan Pribadi, dan saya sendiri Rafif Razan Ananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diozata Rivalino Rismada. Saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada panel project ini. Untuk yang pertama yaitu Arduino Uno, papan rangkaian elektronik berkemampuan mengolah input menjadi output yang diinginkan. Jadi selain itu, fungsi Arduino ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Kemudian ada breadboard, yaitu board yang digunakan untuk menyusun prototipe elektronik yang terhubung antar lubang, jadi bisa dikatakan menggantikan PCB yang menghubungkan antar komponen-komponen yang ada. Kemudian kabel jumper, yang kita ketahui kabel ini memang berguna untuk menghubungkan aliran listrik, tapi kabel ini sudah didesain untuk plug and play kepada breadboard, jadi kita tidak perlu untuk mensolder ataupun menyambungnya dengan electric tape. Kemudian ada LED super bright 5 mm berwarna putih sebagai sumber cahaya untuk diode. Kemudian ada IC OPAMP LM339 atau LM324 sebagai pengindra dan penguat sinyal. Jadi kita dapat lihat bentuk fisiknya memiliki 14 kaki ya di sini. Biasanya pada dasarnya OPAMP itu banyak dimanfaatkan dalam peralatan-peralatan elektronik sebagai penguat sensor, mengeraskan suara, buffer sinyal, menguatkan sinyal, mengintegrasikan sinyal. Selain itu digunakan pula dalam pengaturan tegangan, filter aktif, instrumentasi pengubah analog ke digital dan sebaliknya. Nah, selanjutnya LED infrared ini. LED infrared ini berukuran 5 mm. LED infrared digunakan untuk menghasilkan radiasi inframerah yang biasanya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian ada fotodioda atau LDR, yaitu sebagai penerima cahaya dari LED super bright untuk diolah oleh Arduino Nano, sangat sensitif dengan cahaya, maka perlu diberi selubung. Jadi pada dasarnya kerja LDR ini merupakan resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang dia terima. Kemudian ada resistor 220, 10K, 22K, dan 100K, berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi pada suatu rangkaian elektronika, komponen ini merupakan komponen yang bisa dikatakan wajib yang selalu ada pada rangkaian elektronik sebagai pembatas agar tidak berlebihan arus listriknya. Kemudian ada potensiometer mono 50K, yaitu sebagai pengatur resistansi yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Secara fisik kita lihat terdapat 3 kaki ya yang menghubungkan dengan terminal dan dengan sebuah shaft. Jadi potensiometer ini sebenarnya termasuk keluarga resistor juga yang dimana resistor ini dalam kategori variabel resistor, yaitu yang dapat kita ubah-ubah nilai resistansinya sesuai keinginan kita. Oke, sekian penjelasan saya untuk komponen yang digunakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan program Arduino yang digunakan yaitu Arduino Nano adalah papan sirkuit pengembangan kecil yang menyediakan microcontroller dan mendukung penggunaan breadboard. Jadi Arduino dapat diaktifkan menggunakan USB atau dengan daya eksternal. Jadi daya eksternal yang biasa digunakan itu berasal dari adaptor AC dan ke DC atau baterai. Selanjutnya ada fotodioda. Fotodioda itu adalah komponen elektronika yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik.
Fotodioda merupakan elemen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan memiliki dua kaki terminal, yaitu terminal katoda dan anoda. Namun fotodioda memiliki lensa optik dan filter yang dipasang pada permukaannya sebagai fotodetektor. Selanjutnya ada prinsip kerja penggunaan jarak. Pada percobaan pertama, sebuah benda memancarkan cahaya dari sebuah LED. Cahaya yang dipantulkan oleh benda kemudian diterima oleh fotodioda. Ketika jarak objek berubah, intensitas yang diterima oleh fotodioda berubah. Jika intensitas cahaya yang diterima semakin kecil, maka perubahan intensitas cahaya akan menghasilkan resistasi fotodioda yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya, perubahan nilai resistasi juga akan menyebabkan nilai output analog yang diinginkan berubah. Oke, habis itu ada rangkaian dan analog digital. Pada percobaan kedua, potensiometer adalah resistor variabel dan resistasi yang digunakan dengan memutarkan barang potensiometer. LM324 adalah pembanding tegangan digunakan untuk membandingkan nilai tegangan input dengan tegangan referensi. Pada percobaan ini, tegangan masuk komparator berasal dari tegangan rangkaian percobaan pertama dan tegangan referensi berasal dari tegangan potensiometer. Jika tegangan input lebih besar dari tegangan potensiometer, tegangan yang dihasilkan adalah tegangan saturasi positif. Dan jika tegangan input lebih kecil dari tegangan potensiometer, tegangan yang dihasilkan adalah tegangan saturasi negatif. Indikasi besarnya tegangan yang dihasilkan dapat dilihat pada ketiga LED pada rangkaian tersebut. Di sini tegangan potensiometer akan berubah untuk menentukan perubahannya nyala LED ketiga yang dicari untuk analisis pada percobaan kedua. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah program Arduino. Perangkat lunak yang digunakan untuk menulis program pada Arduino dalam tugas ini adalah IDE. IDE adalah Integrated Development Environment, adalah sejenis perangkat lunak yang berperan sangat penting dalam menulis program, mengkomplikasinya menjadi kode biner dan menggunakannya ke memori microcontroller. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh pengukuran kelompok kami menggunakan Arduino Uno pada benda dengan jarak tertentu. Keluar adalah sebesar 7 hingga pada jarak 10 cm, analog output yang dihasilkan adalah 16. Apabila kita plotkan, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,9091X plus 6,8. Selanjutnya di sini ada analisa data yang telah kita dapatkan melalui percobaan menggunakan Arduino Uno. Jadi di sini ada jarak dan analog output. Jadi pada jarak 1, analog output yang keluar adalah sebesar 7, hingga pada jarak 10 cm, analog output yang dihasilkan adalah 16. Apabila kita plotkan, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,9091X plus 6,8. Selanjutnya analisa menggunakan komparator. Jadi komparator ini pada prinsipnya ada tegangan referensi dan tegangan input. Tegangan referensi ini berasal dari potensiometer, lalu tegangan input ini berasal dari rangkaian itu tersebut. Lalu di sini ada plus VCC dan min VII. Jadi prinsipnya ini adalah ketika V reference bernilai lebih kecil daripada V input, maka nilai V analog yang keluar adalah bernilai positif VCC, dan apabila sebaliknya, di mana Vref ini lebih besar daripada Vin, maka nilai V analog yang keluar adalah minus VII. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya ada video mengenai rangkaian ini. Pada video ini, cahaya akan nyala ketika potensio diputar pada benda berjarak 3 cm. Kemudian cahaya akan mati ketika potensio diputar hingga mentok.
Sekian dari presentasi yang singkat mengenai praktikum Arduino Uno. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.